Katanya hacker-hacker asal Rusia itu sangat dilindungi lur. Emang iya ya? Oke, WhatsApp lur, seperti biasa ya kita akan ngebahas lagi isu dan para pelaku kriminal dunia maya. Nah, kali ini ada request spesial ya dari ketua kita semua @JohnK5917 yang pengen kita ngebahas hacker asal Rusia bernama Maxim Yakubets. Mungkin ketua semua juga udah sering denger ya tentang si Maxim Yakubets ini. Nah, di internet kalau kita ketik namanya, banyak rumor beredar. Ada yang bilang dia ini adalah otak serangan cyber besar-besaran nih terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Ada juga yang bilang dia ini ya senjata rahasia untuk intelijen Rusia. Tapi ya sampai sekarang lur, belum ada bukti yang kuat yang membuktikan rumor itu ya. Ya karena Maxim sendiri gak pernah tertangkap atau diadili lur. Nah, meskipun begitu, kisah hidupnya ini yang penuh misteri tetap menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa lur, bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Data Guru. Jadi yang belum subscribe langsung aja like, share, dan subscribe dulu biar kita makin semangat lagi loh. They named their company hundreds Evil of Corp. millions of dollars from thousands of people and companies. Hundreds of millions of Maxim dollars Yakubets from of running a thousands of global people and companies. Oke, kita mulai dengan siapa sih sebenarnya Maxim Yakubets ini ya. Nah, nama lengkapnya adalah Maxim Piktorovich Yakubets. Dia lahir pada tanggal 20 Mei 1987 di Ukraina. Meskipun Maxim ini lahir di Ukraina, namun dia lebih memilih Rusia nih sebagai kewarganegaraannya. Dan Rusia juga mungkin menjadi faktor penting Maxim bisa berkembang sehingga menjadi salah satu hacker paling terkenal dan paling berbahaya di dunia loh. Maxim Yakubets ini bukan hanya seorang hacker biasa ya, dia ini adalah seorang ahli komputer yang pada masa mudanya mungkin sudah mempelajari dunia digital jauh lebih dalam daripada orang-orang sebayanya. Nah, sejak usia remaja juga Maxim ini mulai mendalami dunia pertasan dan dunia maya yang gelap lah. Tempat di mana orang bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar ya, tanpa harus bekerja dengan cara yang konvensional. Nah, banyak yang bilang dia ini punya bakat alami dalam dunia komputer, khususnya pertasan ya. Namun sayangnya Maxim ini lebih memilih untuk menggunakan kemampuannya ini dalam cara yang jauh lebih menguntungkan lur. Ya, menurut beberapa laporan mengatakan bahwa Maxim adalah anggota dari grup hacker terkenal ya yang disebut Evil Crowd. Yang menurut FBI bertanggung jawab atas beberapa serangan cyber besar nih yang melibatkan jutaan dolar. Tetapi yang membuat cerita ini semakin menarik lur adalah rumor yang mengatakan bahwa Maxim ini sebenarnya adalah pemimpin dari serangan malware Bugats, yaitu sebuah program jahat yang dapat meretas sistem keuangan dan perbankan di seluruh dunia lur. Dalam dunia hacker sendiri, nama Maxim Yakubets ini menjadi sangat ditakuti nih. Ya, berbagai serangan yang didalangi oleh kelompok yang ia pimpin berhasil meretas puluhan bank besar, perusahaan teknologi ternama, bahkan lembaga pemerintah. Tapi apa yang membuat dia semakin misterius adalah kenyataannya bahwa meskipun FBI dan lembaga internasional lainnya ini sudah mengincarnya selama bertahun-tahun. Namun sampai saat ini ya Maxim belum juga tertangkap lur. Kenapa kok bisa ya? Nah, ini akan kita bahas di bagian selanjutnya loh. Maxim Yakubets mungkin bisa menghindari hukuman atas semua kejahatannya, tapi ya hidupnya yang mewah tidak dapat disembunyikan. Nah, misalnya pada tahun 2016 lalu, Maxim ini menikahi Aliona Bendersky, seorang wanita yang berasal dari keluarga kaya raya ya, dengan latar belakang bisnis yang kuat. Pernikahan mereka sendiri ini digelar dengan sangat mewah lur, di sebuah lapangan golf yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kelas atas. Para tamu yang hadir saat itu bukan hanya dari kalangan sosialitas saja, tapi juga beberapa tokoh penting di dunia bisnis dan politik. Yang mana biaya pernikahan ini diperkirakan mencapai sekitar 250.000 dolar, yang terbilang ya sangat mahal. Namun ada yang lebih mengejutkan lagi lur. Menurut beberapa sumber, pernikahan itu ya sebenarnya lebih mahal lur daripada yang diperkirakan. Salah satu tamu yang hadir bahkan mengungkapkan bahwa mereka ini sempat terkejut nih melihat kemewahan acara tersebut. Orang-orang yang hadir seperti seolah tahu nih bahwa pernikahan Maxim bukan hanya sebuah perayaan cinta semata, tapi ya juga simbol kekuasaan dan kesuksesan Maxim sebagai seorang hacker.
Bahkan setelah menikah, kayaknya Maxim ini tidak menahan diri lagi nih untuk hidup mewah. Nah, dia mulai membeli mobil-mobil sport seperti Lamborghini dan Porsche, serta tinggal di rumah mewah yang terletak di kawasan elit di Moskow. Nah, rumahnya dikatakan sangat terjaga ketat nih, dengan pengamanan yang canggih dan bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa Maxim ini memiliki beberapa bodyguard yang selalu menemani setiap kali dia keluar. Namun tetap saja ya, itu tidak membuat namanya terlepas dari sasaran berbagai investigasi internasional. Nah, salah satunya datang dari media BBC yang mencoba melacak jejak si Maxim Yakubets ini. Jadi seorang jurnalis bernama Jody sempat melakukan penyelidikan nih ke sebuah apartemen yang diduga menjadi tempat persembunyian Maxim atau salah satu rekannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya lur, kalau ketua semua ingin tahu informasi detailnya langsung aja nih baca artikelnya ya. Saya sudah sematin linknya di deskripsi. Oke? Menurut dari hasil penyelidikan pihak BBC, saat itu mereka sudah mencoba ya mendatangi salah satu apartemen yang diduga kuat nih adalah apartemen milik seorang rekan Maxim Yakubets ini. Di sana, Jody yang ditugaskan dalam misi ini sempat nih mencoba untuk mengetuk salah satu pintu di apartemen tersebut lur. Kemudian mendapat jawaban dari seorang pria muda dan seorang perempuan tua. Jody ini sempat bertanya kepada pemilik apartemen tersebut, apakah di sini ada Igor Tusarev? Nah, kemudian si pemilik apartemen langsung menjawabnya dengan berkata, "Tidak, saya tidak kenal." Namun di sini Jody sempat bersikeras lor bahwa orang yang dicarinya ini yaitu Igor Tusarev berada di sini dan terdaftar di apartemen tersebut. Nah, jadi Jody bertanya lagi nih, kalian berdua ini ya siapa gitu? Tapi ya tetap saja lor, mereka tidak mau menjawab dan tidak mau memberitahu di mana Igor ini. Jadi ya Igor ini lor adalah rekan dari Maxim Yakubets ya. Ya bisa dibilang dia ini adalah orang yang bisa menghubungkan pihak BBC ini dengan Maxim Yakubets. Bahkan Jody ini bukan hanya sekali ya kembali ke apartemen itu dan mencoba untuk melakukan pendekatan dengan obrolan-obrolan yang ramah. Tapi saat Jody ini menjelaskan siapa dia, jadi ketika itu lor, Jody ini bilang kurang lebih seperti ini. Saya ini bukan dari pihak kepolisian, saya bukan dari FBI, tapi saya ini adalah seorang wartawan atau reporter dari media BBC. Nah, saat Jody mengungkapkan identitasnya ini lor, tiba-tiba suasana menjadi berubah ya. Si pemuda yang ada di dalam apartemen tadi, nandanya ini menjadi marah. Dia mengatakan kayak ginilah, saya tidak akan memberitahu Anda di mana dia dan Anda seharusnya tidak berusaha menemukannya. Anda seharusnya tidak datang ke sini katanya gitu lor. Nah, mendapat jawaban seperti itu ya Jody dan rekannya semakin penasaran nih. Tapi ya, akhirnya pihak dari BBC ini memutuskan pulang karena tidak mendapatkan informasi apapun. Namun sebelum itu, Jody dan rekannya sempat diingatkan nih oleh beberapa security apartemen di sana. Yang mana para security ini mengatakan mereka harus hati-hati nih dalam mencari tahu para penjahat cyber ini. Katanya kepada pihak dari BBC ini, jangan sampai kalian mencari para hacker ini di negara mereka. Ini akan membahayakan nyawa kalian sendiri. Nah, perkataan dari para security ini sempat membuat Jody ini tidak bisa tidur alias gelisah kayak gitu loh. Ya mungkin karena mereka warga luar dari Amerika Serikat yang datang ke Rusia dan sesampai di sana malah mendapatkan peringatan seperti itu. Ya otomatis saja rasa takut pasti ada lah. Apalagi itu sudah seperti ancaman kematian buat mereka di negara orang. Jadi hal itu benar-benar membuat pihak BBC yang bertugas saat itu panik ya kayak gitulah. Bahkan menurut salah satu keterangan security yang menjaga apartemen tersebut lor, mereka ini pernah nih melihat para hacker di sana memiliki beberapa bodyguard dan mereka itu ya dijaga oleh orang-orang yang bersenjata. Jadi mereka ini ya semacam aset atau mesin pembuat uang buat lembaga pemerintahan di sana lor. Oleh karenanya banyak sekali nih orang bersenjata yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan mereka sendiri. Dengan kata lain ya orang-orang yang mencoba untuk mendekati atau mencari keberadaan dari para hacker ini ya bisa saja metong kayak gitulah. Tapi ya namanya juga reporter lur, sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka cari, perkataan dari security ini semua peringatan itu malah dilawan oleh para reporter ini lur. Dengan mengatakan kalau mereka itu ya cuma kutu buku, ahli komputer, kalian tidak perlu mengingatkan kami. Jadi para wartawan ini sempat mengatakan kepada para security ini ya, saya akan tetap mencari mereka. Ya intinya Jody dan rekannya tidak takut kayak gitulah. Tapi yang lebih membuat penasaran lur, kenapa pihak BBC ini ingin mencari Maxim Yakubek dan Igor Tusarev.
Memangnya mereka telah melakukan kejahatan apa ya, sampai harus berakhir jadi target FBI? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan bahas di bagian selanjutnya, Lur. Tapi sebelum itu sekali lagi ya, yang belum subscribe langsung aja like, share, and subscribe dulu. Sebenarnya 3 tahun sebelum pihak BBC ini melakukan penyelidikan terhadap Maxim Yakubets dan rekannya Igor Tusarev, melalui sebuah konferensi pers, FBI ini sempat menyebut 8 anggota kelompok hacker dari Rusia. Nah, pertama itu ada kelompok bernama Evil Crowd ya, yang mana di dalamnya ini ada Igor Tusarev dan Maxim Yakubets, atau yang dikenal dengan nama darinya sebagai sebutan Ekua. Jadi mereka berdua ini ya diduga telah mencuri atau memeras lebih dari 100 juta US dollar atau 1,4 triliun dalam peretasan yang berdampak pada 40 negara berbeda. Yang mana target dari serangan cyber ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari dewan sekolah, terus ada juga perusahaan minyak, perusahaan pembuat senjata api, sampai perusahaan multinasional seperti Garmin. Dan Maxim Yakubets ini ya diduga sebagai pemimpin dari kelompok peretas bernama Evil Crowd ini ya, yang disebut-sebut meminta uang tebusan sebesar 10 juta dolar atau setara dengan 146,2 miliar nih kepada perusahaan Garmin untuk memulihkan sistemnya ya yang sempat down gara-gara diretas oleh kelompoknya ini. Jadi saat itu sistem milik perusahaan Garmin ini berhasil diretas nih dengan cara para pelaku ini menyandra sistem atau situs kayak gitu. Nah, sebagai imbalan untuk memulihkan sistem tersebut, Maxim ini dan kelompoknya meminta tebusan lah. Nah, isu serangan ini sendiri sudah dikonfirmasi sendiri nih oleh pihak Garmin. Nah, dalam pernyataannya ini mereka menjelaskan bahwa para pelaku ini telah membuat sistem mereka terkunci dan juga terenkripsi. Meskipun begitu, pihak Garmin tidak mengakui nih kalau mereka itu telah membayar tebusan untuk memulihkan sistem atau situs mereka. Jadi ya saat itu mereka tidak bercerita nih tentang berapa tebusan yang telah diberikan untuk Maxim Yakubets dan teman-temannya. Tapi yang jelas menurut laporan yang beredar, Maxim ini telah memberikan keterangan ya kalau dia berhasil mendapatkan sekitar 146,2 miliar untuk tebusan dari hasil meretas Garmin ini. Nah, menariknya Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebenarnya ya sudah mengeluarkan pernyataan bahwa orang-orang dari Maxim ini termasuk sebagai perampok dengan teknologi cyber canggih dan juga menggunakan ransomware sebagai alat peretasannya. Namun fakta ini tidak membuat pihak otoritas segera melakukan penangkapan atau setidaknya menyelidiki kelompok Maxim ini, Lur. Justru malah sebaliknya, Lur. Pada Desember tahun 2019, FBI ini malah menawarkan imbalan nih sebesar 5 juta dolar US atau setara dengan 71,2 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap Maxim Yakubets dan teman-temannya ini. Dengan kata lain, kasus Maxim ini malah dibuat sayembara kayak gitu, Lur. Ya, secara teori sih ini akan sulit ya. FBI sendiri aja kesulitan, apalagi warga lain atau otoritas yang lebih tidak memiliki wewenang kayak gitulah. Pasti kesulitan banget nih. Tapi tetap saja ya, sayembara itu sudah resmi diumumkan dengan hadiah yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa sayembara dengan kasus serupa. Di sini emang benar-benar agak aneh ya, kenapa FBI ini malah mengambil keputusan tersebut, Lur. Tapi ya di balik kontroversi ini ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa tujuan sebenarnya dari pertasan-pertasan besar ini ya? Adakah pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan nih dari uang hasil kejahatan tersebut? Dan kenapa pihak FBI ini kesulitan ya untuk menangkap atau menghukum si Maxim Yakubets ini? Mungkinkah alasannya karena Maxim ini adalah warga negara Rusia atau bagaimana? Coba tulis pendapat kalian, Lur, di kolom komentar. Beberapa spekulasi pernah menyebut nih bahwa Maxim Yakubets bukan sekedar hacker biasa, melainkan seorang anggota cyber yang bekerja untuk pihak tertentu. Nah, rumor yang berkembang ini mengatakan bahwa Maxim dan kelompoknya ini mungkin sangat dilindungi oleh pemerintah Rusia. Meskipun Lur, Maxim ini sering dikaitkan dengan kejahatan cyber yang merugikan banyak negara, ada dugaan nih bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompoknya ini bisa saja merupakan bagian dari strategi yang lebih besar ya, yang mana mungkin melibatkan permainan politik global. Karena banyak pihak juga ya, terutama di barat, meyakini bahwa Maxim ini adalah bagian dari jaringan spionase Rusia yang lebih besar. Pernyataan ini berdasarkan berbagai bukti yang menunjukkan nih bahwa Maxim memiliki koneksi dengan pihak-pihak penting di Rusia.
Ya meskipun faktanya sampai sekarang belum ada bukti yang secara langsung dapat membuktikan bahwa dia bekerja untuk negara tersebut, Lur. Tapi jika kita melihat fakta yang sempat dibagikan oleh Badan Kejahatan Nasional milik Inggris, ya saat itu mereka merilis rekaman video yang memperlihatkan Maxim Yakubets ini menjalani hidup yang sangat mewah, Lur. Dia juga memiliki sebuah Lamborghini dan menggunakan plat nomor khusus nih yang bertuliskan kata maling. Ini saya artikan dalam bahasa Indonesia ya. Bahkan mobil tersebut, Lur, dia gunakan untuk berkeliaran di Rusia. Ya seolah-olah ini menunjukkan bahwa Maxim Yakubets ini kebal hukum kayak gitulah. Nah sementara untuk dakwahan yang sempat dikeluarkan oleh FBI terhadap Maxim Yakubets dan juga temannya Igor Tusarev, ini berdasarkan hasil kerja lembaga tersebut, Lur, selama bertahun-tahun dalam mengungkap siapa orang di balik kejahatan cyber yang diterima oleh beberapa perusahaan di Amerika Serikat. Jadi saat itu FBI sempat ya mencoba menginterogasi beberapa mantan anggota Evil Corp ini serta penggunaan forensik cyber untuk mendapatkan informasi tentang Maxim ataupun Igor. Nah tentang bagaimana FBI ini tahu nih identitas Maxim dan Igor juga tidak terlepas dari bantuan polisi Rusia, yang mana memang saat itu tahun 2010 polisi Rusia masih mau bekerja sama ya dengan polisi Amerika Serikat. Jadi ya data atau profil dari Maxim Yakubets ini berhasil terbongkar kayak gitulah. Kalau bukan karena polisi Rusia, mungkin FBI ini tidak akan pernah nih mengetahui siapa dalang di balik kelompok Evil Corp ini. Namun semenjak Amerika bergesekan atau hubungan Rusia dan Amerika ini semakin memanas, ini membuat pemerintah Rusia lama-lama tidak kooperatif ya dalam penyelidikan. Bahkan mereka seringkali akhirnya menutupi semua tuduhan atas pertasan atau serangan cyber yang dilakukan oleh warga negaranya. Jadi seolah-olah pihak Rusia ini melindungi nih warga mereka yang berstatus sebagai seorang hacker. Bahkan ada dugaan kalau para peretas ini tidak hanya dilindungi saja ya, mereka juga dibiarkan hidup bebas oleh pemerintah Rusia. Kemudian ada juga rumor yang mengatakan para hacker ini terkadang direkrut oleh lembaga-lembaga keamanan untuk menjadi pasukan cyber negara mereka. Namun sekali lagi itu hanya dugaan, Lur, hanya rumor saja. Ya karena kebenarannya cuma pihak pemerintah Rusia aja ya yang tahu dan Tuhan yang maha tahu segalanya. Tapi mungkin penyelidikan pihak BBC akan memberikan gambaran nih tentang kebenaran semua teori tentang Maxim Yakubets ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Menurut keterangan dari seorang wartawan yang ada di Rusia, kebetulan dia juga memiliki hubungan kerjasama ya dengan pihak BBC, yaitu Andrei Zakharov. Ketika itu dia bekerja sama dengan jurnalis dari BBC nih dan membocorkan informasi tentang Maxim Yakubets. Andrei mengatakan nih kalau Maxim ini pernah bekerja sebagai direktur perusahaan ya di perusahaan pakan ternak milik ibunya. Namun sekitar waktu itu tidak ada bisnis dari Maxim yang terdaftar ataupun pekerjaan yang jelas kayak gitulah. Jadi ya si Maxim ini benar-benar seorang pekerja lepas yang tidak diketahui nih pekerjaan pastinya itu apa gitu ya. Nah ini seolah-olah membenarkan rumor ya bahwa Maxim adalah seorang hacker. Ya teorinya dari mana semua harta kekayaannya, Lur, selama ini ya. Mulai dari pernikahan megah sampai koleksi mobil-mobil mewahnya. Nah sementara itu dari hasil penyelidikan juga ditemukan beberapa tempat yang diduga sebagai tempat tinggalnya, yang mana ada satu tempat yang diduga sebagai rumah orang tuanya. Jadi ketika itu para jurnalis ini sempat bertanya ya, apakah Maxim Yakubets tinggal di sini? Nah tiba-tiba penghuni rumah itu tertawa terbahak-bahak, loh. Dia mengatakan Maxim tidak ada di sini. Dia mungkin sudah tidak ada di sini selama 15 tahun. Saya ayahnya, katanya sambil tertawa. Entah itu pengakuan yang benar atau itu hanya sebuah gurauan saja. Namun yang jelas pria itu benar-benar tertawa lepas mendengar pertanyaan dari orang-orang yang mencari tahu nih rumah Maxim Yakubets ini. Bahkan pria yang mengaku sebagai ayah dari Maxim ini sempat memberikan keterangan ya selama kurang lebih 20 menitan kepada para jurnalis ini. Ketika itu dia memberikan keterangan dengan cukup bersemangat, Lur. Yang mana dia dengan nada marah mengutuk otoritas Amerika Serikat karena telah mendakwa putranya ya, atau dengan kata lain telah menuduh Maxim ini sebagai seorang pencuri atau hacker. Ya seperti yang di awal kita bahas, Lur, bahwa otoritas Amerika Serikat menduga Maxim ini sebagai dalang dari beberapa serangan cyber terhadap perusahaan yang ada di Amerika Serikat.
Pria yang diduga ayahnya itu juga menyinggung masalah hadiah sebesar 71,2 miliar nih untuk menangkap putranya. Ya menurutnya itu hadiah yang tinggi untuk menangkap seorang penjahat cyber. Jujur saja dia dan keluarganya agak ketakutan nih dengan apa yang dilakukan oleh otoritas Amerika. Ya kurang lebih ayah Maxim mengatakan bahwa Amerika menciptakan masalah bagi keluarganya, bagi banyak orang yang mengenal mereka, bagi kerabat mereka. Ya untuk apa katanya hadiah itu ya? Keadilan Amerika telah berubah menjadi keadilan Soviet. Maxim tidak ditanyai, dia tidak diinterogasi dan tidak ada prosedur yang akan membuktikan bahwa Maxim ini ya benar-benar bersalah kayak gitulah. Nah bukan cuma itu saja, ayah Maxim juga ini meminta jurnalis itu benar-benar nih harus merilis atau mempublis berita ini atau mempublis wawancara dia. Ya agar pemerintah Amerika Serikat tahu nih kalau anaknya itu ya bukan seorang hacker atau penjahat cyber sesuai yang dirumorkan. Nah di satu sisi jurnalis juga menanyakan ya, kalau memang Maxim ini bukan seorang hacker, lalu dari mana harta kekayaannya selama ini yang dia dapatkan? Pernikahan mewah dan mobil mewahnya. Nah menanggapi pertanyaan itu, ayah Maxim ini kembali tertawa dan menjelaskan ya, kalau semua biaya pernikahan yang beredar di media itu katanya hanya dilebih-lebihkan saja lur. Sebenarnya biayanya tidak sampai segitu. Tapi di awal kita udah bahas ya bahwa pernikahannya itu ya kalau dilihat-lihat dari acara pernikahannya, ya itu adalah pesta yang benar-benar mewah loh. Bisa dibilang sebandinglah dengan harga yang dirumorkan. Tapi di sini ayahnya bersikeras nih membantah itu ya, dan dia juga bilang kalau mobil-mobil mewah yang biasa digunakan Maxim hanya mobil sewaan saja. Dia juga menjelaskan ya, Maxim ini saat bekerja katanya lebih tinggi nih gajinya dari rata-rata. Ya makanya dia ini terlihat seperti orang yang kaya atau berduit kayak gitulah. Nah di saat ayahnya menjelaskan itu, para jurnalis sempat bertanya lagi tentang apa pekerjaan Maxim ini lur. Kok bisa gajinya di atas rata-rata kayak gitulah. Nah mendengar itu, ayahnya menjawab dengan nada marah ya. Kenapa dia harus memberitahu pekerjaan anaknya katanya. Intinya di sini sikap pria yang diduga ayah Maxim ini seolah-olah melindungi Maxim Yakubets kayak gitu lur. Dia juga mengatakan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan anaknya semenjak dia ini menjadi buronan dari FBI. Ya intinya ayahnya ini tidak bisa menghubungkan para jurnalis dengan Maxim Yakubets secara langsung. Setelah dirasa tidak akan mendapatkan informasi nih tentang keberadaan Maxim, para jurnalis akhirnya memutuskan untuk menargetkan Igor Tusarev ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Setelah tidak berhasil untuk melakukan wawancara dengan Maxim Yakubets, fokus wartawan kali ini adalah mencari tahu nih tentang Igor Tusarev selaku rekan dan orang yang dicari FBI juga ya. Saat itu ditemukan ada 3 perusahaan yang terdaftar atas nama Igor ini, yang mana semua perusahaan ini memiliki kantor di Federation Tower ya, yang bergengsi di Moskow. Jadi ini termasuk salah satu gedung pencakar langit di distrik keuangan yang ada di Moskow. Di sini para jurnalis sempat menemui seorang resepsionis ya yang ada di tower tersebut. Ya meskipun resepsionis ini yang menjaga di sana sempat bingung ya dengan jurnalis yang menanyakan perusahaan yang dimaksud. Namun akhirnya ditemukan nomor telepon perusahaan dengan yang diminta oleh para petugas ini. Nah barulah jurnalis ini menelpon ke nomor pemberian dari resepsionis tadi ya, yang dicurigai itu adalah nomornya Igor Tusarev. Nah mereka kemudian menelpon ke nomor tersebut dan tiba-tiba diangkat oleh seseorang yang terdengar seperti sedang berada di luar lingkungan yang sibuk kayak gitulah. Dia sempat bertanya di telepon, "Halo, ini siapa?" katanya. Nah di sini para jurnalis menjelaskan bahwa mereka adalah jurnalis dan ingin mencari Igor Tusarev. Tapi setelah itu, dalam detik itu juga si pengangkat telepon ini langsung mematikan teleponnya ya setelah mendengar kalau yang menelepon dia adalah para jurnalis. Ya lagi-lagi para jurnalis ini gagal ya membuktikan rumor bahwa Maxim dan Igor ini adalah hacker yang telah melakukan serangan cyber terhadap beberapa perusahaan Amerika. Bahkan para jurnalis ini mencoba nih untuk mendatangi 2 alamat lain ya yang masih berkaitan dengan Igor serta tokoh penting lain di dalam Evil Corp ini. Nama yang didapat di dalam kelompok Evil Corp ini adalah Denis Gusev. Nah, di sini para jurnalis juga sempat nih mencoba untuk melakukan pendekatan melalui telepon dan email, tetapi ya hasilnya masih nihilur. Mereka tidak menemukan jawaban. Terlepas benar atau tidaknya tentang rumor Maxim maupun Igor,
Namun bisa kita asumsikan ya kalau mereka berdua adalah buronan ya. Memang benar di Rusia mereka ini adalah orang yang sangat sukses dan kaya. Otoritas di sana tidak peduli dengan status kekayaan mereka juga. Ya sekalipun itu hasil dari sebagai seorang hacker, terbukti Igor bisa menyewa perkantoran di gedung pencakar langit atau gedung mewah di Moskow lur. Bahkan bisa dibilang sebagai perusahaan mata uang kripto yang populer di antara perusahaan keuangan lainnya. Ya mungkin saja perusahaan mereka didanai dari hasil serangan ransomware yang mereka kerjakan dan kumpulkan dari para korbannya. Nah sebuah laporan dari Bloomberg yang menggunakan penelitian dari analis Bitcoin mengklaim nih bahwa Federation Tower ini menampung banyak sekali perusahaan kripto yang bertindak seperti mesin ATM untuk para penjahat cyber. Jadi ya di sini Igor diduga sengaja menyewa beberapa ruangan di Federation Tower, di mana nantinya hasil uang yang mereka dapat dari hasil peretasan itu akan mereka money laundry atau cuci kayak gitu lur. Nah ke perusahaan lain yang ada di sana. Bisa dibilang perusahaan-perusahaan keuangan yang ada di Federation Tower itu ya sudah seperti mesin ATM atau tempat penyimpanan uang hasil dari para peretasan mereka. Fun fact-nya lur, Maxim dan juga Igor bukanlah satu-satunya warga Rusia yang menjadi target FBI. Ya karena masih banyak nama yang diduga terlibat ya dalam serangan cyber terhadap negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Ya meskipun mereka ini sudah sering kali nih mendapat sanksi dan dakwaan dari negara barat. Namun tampaknya usaha itu tidak terlalu berefek kecuali ya kalau mereka datang ke negara barat tersebut. Nah untuk itu mereka ini semakin dipersempit nih pergerakannya ya. Bisa dibilang mereka tidak bisa berpergian ke negara barat atau mungkin mereka tidak bisa terbang keluar Rusia melalui negara barat. Dan bahkan aset mereka akan dibekukan nih apabila ditemukan aset atas nama mereka. Ya intinya para peretas Rusia yang sudah ditargetkan ini dilarang untuk membangun bisnis apapun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di negara barat. Bahkan Uni Eropa juga mengikuti jejak Amerika Serikat ya. Mereka mulai mengeluarkan sanksi-sanksi cyber nih terhadap para hacker-hacker dari Rusia ini. Hal ini bukan tanpa alasan lur, baik Uni Eropa ataupun dari pihak Amerika Serikat. Sebagian besar individu yang masuk ke dalam daftar orang-orang yang melakukan aksi hacker ini atau aksi kejahatan dunia cyber ini ya memiliki hubungan langsung gitu ya dengan negara Rusia atau pemerintah Rusia. Mereka dianggap nih melakukan peretasan untuk kegiatan spionase atau membangun kekuatan atau memberikan tekanan terhadap negara lain. Ya walaupun sebenarnya tujuan dibalik itu semua para peretas cuma ingin mendapatkan uang kayak gitulah mungkin ya. Tapi ya namanya juga permainan lur. Apalagi mengingat hubungan diplomatik kedua negara ini ya kurang baik. Bisa saja Amerika Serikat juga memanfaatkan situasi ini ya dengan menuduh pemerintah Rusia adalah dalang dibalik semua serangan cyber besar. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga ya kedua negara ini juga saling meretas atau kayak perang cyber gitulah. Dan untuk rumor tentang Maxim Yakubets dan Igor Tusarev sendiri masih dipertanyakan nih kebenarannya ya. Jadi buat ketua semua nih yang punya info dan pendapatnya boleh langsung share di kolom komentar ya. Ya inti video ini jangan jadi peretas lur karena kamu nggak akan kuat.